Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners, hari ini kita sangat berbahagia karena calon Gubernur Sulawesi Utara yang juga Ketua PDIP Sulawesi Utara sekaligus Bendahara Umum PDIP, DPP PDIP, Pak Oli Dondo Kambai sudah bersama kita untuk berbincang-bincang dengan Tribun Manado. Kita sapa dulu Tribuners ke Pak Oli. Selamat sore Pak Oli. Selamat sore, apa kabar? Kabar baik ini Pak Oli. Sehat-sehat selihat ini Pak. Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Baru tidur ini. Ya. Pak Oli, ini gimana rasanya beberapa pekan ini menjalani masa cuti dari Gubernur Sulawesi Utara? Ya, tentunya pertama saya lebih banyak istirahat. Ya. Karena kegiatan di pemerintahan berkurang. Ya. Tapi karena masuk dalam masa kampanye, banyak juga kegiatan-kegiatan yang lain mulai meningkat. Selama cuti itu Pak, ini saya lihat tamunya ramai terus di sini Pak. Tadi kami ke sini itu katanya sudah sejak pagi sampai sore sudah 188 orang gitu. Kemarin 200 orang. Gimana Pak Oli itu membagi waktu bertemu dengan warga dan istirahat Pak? Ya, saya kira masyarakat yang datang ke rumah saya tentunya ingin mereka menyapa dan mereka mungkin bertemu dengan saya secara pribadi. Ya. Karena akhirnya ini kan kita lagi kampanye, tentu mereka mau mendengar cerita secara langsung gimana rencana-rencana saya ke depan setelah terpilih kembali menjadi gubernur periode kedua. Dan saya kira waktu yang ada mereka juga tahu, ngobrol tidak lama jadi sehingga berapapun orang yang datang bisa kita Terima. berjumpa dan bertemu bercakap-cakap lah. Ya. Pak Gub, kalau seharian ini biasanya ke daerah berapa kali sehari itu Pak? Ya, kalau dijadwalkan saya sehari sekitar 5 sampai 7, tapi relatif lah. Sehari hampir kalau direncanakan 10 titik lah. Saya ketemu dengan masyarakat di luar dari masyarakat yang datang ke sini. Terus bagaimana Pak Oli menjaga stamina ini? Ini kan harus keliling daerah untuk kampanye, menerima kunjungan dari simpatisan, warga dan macam-macam Pak. Ya, tentunya pertama kalau bisa tidur cepat, kita tidur cepat. Itu aja paling penting. Jadi tidur itu sangat penting dalam menjaga kesehatan. Yang kedua tentunya kita minum multivitamin, ya kan, dan makan makanan yang sehat. Iya. Itu paling penting. Tapi paling penting tadi kalau bisa tidur kita tidur supaya jangan menunda waktu tidur itu. Kalau sehari itu bisa tidur berapa jam idealnya Pak Oli? Ya, kalau saya usahakan satu hari tidur paling enggak 7 jam. 7 jam. Minimal itu 7 jam karena tidur malam. Karena saya sering bangun pagi. Iya. Jadi jam berapapun saya tidur pasti saya bangun jam 5 udah bangun, jam 9 udah bangun. Makanya saya usahakan kalau bisa tidur cepat ya tidur cepat. Kalau tidak ya nanti ditebus tidur siang. Biasanya kalau malam itu paling cepat jam berapa biasanya tidur Pak? Itu Sejak ini kampanye itu ini. relatif, kalau musim kampanye enggak relatif karena ketemu orang itu kan kadang-kadang sampai malam. Iya. Nah, itu kalau ada kesempatan tidur lebih cepat saya langsung tidur. Tidak menunda-nunda lagi. Iya, iya. Nah, kalau sudah habis acara, sudah habis kegiatan, langsung dah istirahat langsung. Siang? Nah, siang juga begitu. Iya. Kalau udah habis acara siang ini, kalau saya ada waktu bisa istirahat ya pasti istirahat. Nah, ada vitamin khusus Pak Gub? nah, vitamin biasa aja. Nah, multivitamin khusus, tambahan vitamin C sedikit kan. Oh gitu ya. Nah, kalau keluar daerah Pak Gub, biasanya apa-apa saja yang biasanya Pak Ketua mempersiapkan kalau keluar daerah? Tentu kalau kita acara kunjungan keluar daerah, di luar jarak tempuh kira-kira sudah memakan waktu 3-4-5 jam, kita harus persiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga
kondisi kita tetap fit. Nah, jadi kalau pulang pergi sudah makan waktu 6 jam, misalnya ke daerah Mula Mongondo sana atau muter-muter Minahasa, sampai di rumah acara pergi 2 jam pulang yang obat itu udah 4 jam makan perjalanan. Tentu kita harus siap betul. Yang penting makan jangan terlambat. Oh Itu iya, aja. iya, iya. Makan pagi, makan siang tidak terlambat. Nah, sampai di rumah langsung bersih-bersih terus istirahat. Oh, Nah, itu itu paling tipsnya. penting. Oh iya, iya. Terus Pak Ketua, ini kan musim pandemi. Ya. Kita tahu Pak Ketua sering bertemu dengan banyak orang. Dan itu memang konsekuensi di musim kampanye ini. Terus bagaimana caranya Pak Ketua mencegah penyebaran corona ini? Ya, pertama satu kita pemerintah kan sudah sering menganjurkan bahwa pertama kita menggunakan masker. Oh iya. Ya toh, kalau bertemu orang jaga jarak. Iya. Itu paling penting. Yang ketiga tentunya itu tadi saya katakan, sampai di rumah kita harus bersih-bersih. Atau habis pergi langsung bersih-bersih semua. Dalam perjalanan juga harus rajin cuci tangan, supaya kita tidak pegang-pegang muka, sehingga kita pasti terhindar. Itu paling penting. Di luar tentunya kita jaga kesehatan tadi. Itu paling penting karena stamina kita kuatkan, jangan kita paksakan kalau memang harus istirahat. Pak Ketua kan biasanya kalau ketemu dengan warga, kebiasaan orang Indonesia kan selalu salaman ini Pak Ketua. Ya, Nah bagaimana? Salam corona aja. Oh gitu. Saya kira masyarakat sekarang menyadari. Mereka udah menyadari situasi sekarang ini, walaupun mereka pingin salaman, pingin cipika-cipiki, mereka udah sadari sekarang. Oh gitu. Bahwa kita harus jaga jarak terus. Nah, kalau mau kita sehat. Saya kira. Iya, iya. Sejauh ini bagaimana kita bicara soal kesiapan ODSK di pertarungan Pilgub Sulawesi Utara ini Pak? Gimana, sejauh mana saat ini? Ya kira-kira sejauh ini tim kampanye kita bekerja dengan optimal. Gitu. Mereka menyiapkan rencana kerja, kemana saya harus pergi sudah terjadwal dengan baik. Kan? Oh iya. Karena harus pergi 1 hari tadi, saya batasi aja 5 titik. Iya. Dengan kelebihan nanti pas terpilih malah badan sakit kan gitu. Ini pertarungan panjang ini. Ini pertarungan panjang, jadi 1 hari 5 titik. Nanti mungkin bulan mendekati lebih banyak kita Iya. adakan kunjungan. Tetapi kesiapan tim mereka saya rasa cukup siap dalam menghadapi pilkada ini. Boleh ada bocoran sejauh ini peta survei terkait hasil? Ya, kita kan kemarin mereka udah rilis survei terakhir. Nah, ini bulan ini belum pertengahan Oktober ini Iya, iya. baru mulai survei kembali Iya. hasil kerja kita apa naik atau ada mengalami hambatan Iya, iya. dalam bernaik. Jadi saya kira kita akhir Oktober ini pertengahan Oktober ini ada hasil terakhir kita lihat. Iya. Pak Ketua, Pak Ketua ini kan sudah lama memimpin Sulawesi Utara ini. Apa yang membuat Pak Ketua optimis bisa memenangkan Pilgub kali ini? Saya kira pertama sejak kita jadi gubernur dilantik tahun 2016, Iya. kita optimis menang lagi karena apa? Kita udah siap visi misi kita pada waktu periode awal. Iya. 90% terlaksana. Iya. Artinya mestinya 100% terlaksana. Tapi dari segi progres belum 100% visi misi kita. Karena ada yang tertunda. Iya. Karena kendala-kendala sampai proyek-proyek infrastruktur masih ada belum selesai. Itu pertama. Yang kedua, hasil survei kepuasan pemerintahan Iya. ODSK ini sangat tinggi. Oh, berapa persen, Pak? 80-an%. Ya, toh, kesukaan mereka juga terhadap kepemimpinan kita juga hampir sama. Makanya survei terakhir kita sangat tinggi, 68%. Toh. Iya. Nah itu Cermin nyambung. itu. Iya. Tingkat kesukaan kita selama memerintah, survei juga elektabilitas kita tinggi, jadi nyambung ini. Jadi itulah membuat saya optimis bahwa kita pasti Menang. terpilih lagi.
untuk periode 2021-2026 nanti. Amin. Kalau perjalanan ini, Pak Ketua, daerah mana saja yang menurut Pak Ketua yang perlu harus intervensi dalam hal bahwa perlu lagi datang ke daerah itu? Kalau melihat survei data, rata-rata kita semua 15 kabupaten kota, Ya. tentu rata-rata kita menang. Kita nggak ada yang di bawah surveinya. Tapi tentunya namanya masyarakat dalam musim pemilih ini, Ya. daerah-daerah tentu kepulauan, daerah-daerah Bolmong, Ya. harus saya kunjungi lagi beberapa kali. Hingga karena ya manusia ini kan mereka mau lihat, mau kenal, sehingga mereka mau memilih. Jadi ada beberapa titik kami akan jalan lagi terus mutar daerah-daerah kepulauan. Melihat hasil peta pertarungan itu di lapangan, Pak Ketua, kira-kira masih apalagi yang perlu dilakukan oleh tim pemenangan Pak Ketua? Ya, tim pemenangan kita tentunya harus selalu menyapa rakyat, ya toh, menyampaikan visi misi kita, ya kan, menyampaikan juga pencapaian kita selama ini agar masyarakat lebih tahu dan lebih mengenal, karena kita tahu persis ya budaya masyarakat, apalagi orang ada di Sulawesi Utara ini semua akrab kan gitu, akrab, sehingga kita harus selalu menyapa dan memberitahu kepada mereka apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, sehingga mereka memahami betul, sehingga mereka mau memilih kita. Ya. Sebagai Ketua PDIP Sulawesi Utara juga bertanggung jawab terhadap pemenangan beberapa pilkada yang diusung oleh PDIP. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Ketua agar beberapa pilkada ini calon dari PDIP, partai yang Bapak pimpin, itu menang? Apa yang Bapak lakukan? Ya, saya kira semua sebelum kita menetapkan mereka, saya sudah mengecek kesiapan dari calon masing-masing. Ya kan, kalau untuk lulus kita kesiapan mentalnya kita lakukan psikotes untuk menetapkan mereka sebagai calon. Kedua, tentang kesiapan juga mereka. Kesiapan mereka untuk turun ke masyarakat. Saya kira ini mereka sangat siap untuk turun ke bawah, sehingga seluruh partai saat ini lagi solid-solidnya. PDIP lagi solid-solidnya, sehingga saya sangat optimis pilkada di beberapa kabupaten kota ini kita bisa meraih kemenangan. Kalau dari beberapa kabupaten yang akan menyelenggarakan itu, daerah mana yang menurut Pak Ketua sudah kira-kira kemenangannya di atas 50%, dan yang mana yang kira-kira masih perlu pendekatan khusus, Pak Ketua? Kalau kita melihat hasil survei survei kita, semua sama itu. Semua sama kita, tingkat kesukaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan di Sulawesi Utara rata-rata di atas 50%. Tapi kita tidak boleh lengah dalam hal ini. Kita harus tetap, itu saya katakan tadi. Saya minta kepada seluruh calon turun ke masyarakat, sampaikan visi misi mereka, dan mereka sampaikan apa yang mereka sudah lakukan. Jadi saya kira ini tidak ada permasalahan dalam rangka pemenangan-pemenangan ini. Ada pesan khusus dari Ibu Megawati terhadap pilkada di Sulawesi Utara? Ya memang, pertama tentu Ibu Mega maka langsung mencalonkan. Tahap pertama kita langsung umumkan saya dan Stephen sebagai calon gubernur. Dari PDI Perjuangan kami yang diumumkan pertama. Iya, betul. Jadi harapan Bu Mega tentu pesan khusus, lanjutkan kepemimpinan yang sangat kompak dalam rangka membawa masyarakat Sulawesi Utara lebih hebat. Yang kedua, minta kepada kepala daerah PDI Perjuangan selalu menyapa rakyat, apalagi bagi baru mau calon-calon ini, lebih banyak menyapa rakyat, turun ke bawah, sampaikan semua
apa yang akan dikerjakan sehingga masyarakat memahami dan tahu bahwa kita komitmen dalam rangka membangun Indonesia yang lebih makmur, lebih hebat ke depan. Nah, terakhir Pak Ketua, bagaimana Pak Ketua membagi waktu juga antara urusan mengurus pilkada di sini, di Sulawesi Utara, yang beberapa kabupaten menyelenggarakan, juga di seluruh Indonesia ada 200 lebih sebagai pengurus DPP. Bagaimana mengatur itu Pak Ketua? Ya saya kira sudah masuk periode ke-2 saya merangkap jabatan. Iya, Ya tak? betul. Jadi semua berjalan sesuai dengan harapan dari Ibu Ketua Umum, perencanaan pekerjaan kita berjalan, tidak ada hambatan satu dengan lainnya. Sehingga mekanisme kita berjalan dengan baik, karena organisasi kita sudah tertata dengan baik. Jadi Perjuangan salah satu partai yang dapat penghargaan ISO. Jadi kita mekanisme protap itu berjalan dengan baik. Jadi kalau saya tidak di sana, ada wakil saya. Kan begitu. Betul, Jadi betul. semua berjalan dengan baik dalam mengambil keputusan kita ini. Hingga waktu itu tidak menjadi halangan, hambatan bagi kita. Ya. Walaupun Pak Ketua di sini. Ya, walaupun saya di sini. Terima kasih Pak Ketua. Kita berharap upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Ketua dan tim pemenangannya ini berjalan lancar, dan kita berharap Sulawesi Utara ini mendapatkan pemimpin yang bisa membawa Sulawesi Utara lebih baik lagi dan lebih maju. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Ya, saya Pak Oli ke mengharapkan masyarakat. kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, mari kita lakukan pilkada yang bebas, rahasia, dan bermartabat, sehingga kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan hati nurani kita semua. Karena torang semua basudara dan torang semua ciptaan Tuhan. Amin. Amin. Untuk pesan terakhir ke masyarakat agar corona ini bisa kita redam di Sulawesi Utara. Ya, satu juga tentunya jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hidup sehat. Salam sehat. Tribuners, kita ketemu di lain kesempatan.